Oke, halo semuanya. Ya, kita ketemu lagi ya di episode kali ini. Saya barusan saja tiba ya dari sepedaan ya rutenya sih tidak jauh, gudang garam. Jadi dari rumah saya ke gudang garam PP itu sekitar 120 km. Ya cukup lah ya. Mile climbing ya. Elevasi gain itu sekitar ya 400 meteran. Ya lumayan ya. Ya, tadinya saya pikir saya mau ke Surya, cuman nampaknya kok nanti daripada baliknya kesiangan ya. Ya mungkin banyak yang tanya, loh kalau misalnya nggak mau kesiangan kenapa kok nggak mau naik RB aja ya. Seandainya saya pakai RB saya bisa masuk rumah sekitar jam 9:30 lah ya, konservatif gitu, nggak usah ngebut-ngebutan gitu, mungkin bisa jam 9:30 lah. Kenapa kok naik MTB sehingga saya balik sampai rumahnya itu 1 jam lebih lamban ya. Jadi saya tadi masuk rumah sekitar jam 10:30 ya. Nah, sebetulnya banyak alasan ya. Ini saya MTB-an ya juga sudah lewat 1 tahun ya, setahun lebih, dan nampaknya saya merasa nyaman sekali. Bagi saya sekarang ini kok susah untuk saya kembali ke road bike itu ya. Saya teringat-ingat dulu pengalaman saya dulu ber-RB-an gila-gilaan, nanjak turun ya, gila-gilaan pokoknya. Sekarang ini saya kalau disuruh ingat-ingat lagi kejadian yang lalu-lalu itu, kok saya ini merinding-merinding ya. Sampai saya mikirnya gini, gila ya, dulu saya kok berani ya menempuh kayak gitu ya. Saya kok berani gitu, kok bisa ya saya punya nyali untuk turunan sebegitu dengan naik RB gitu ya. Ada kejadian yang paling berkesan bagi saya, mendalam, kesannya sangat mendalam ya, yaitu pas saya jatuh di Taman Dayu, turunan Taman Dayu. Saya rasa semua orang ya, cyclist Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya pasti paham turunan Taman Dayu ya, itu seperti apa. Saya nggak usah cerita panjang lebar, singkat cerita, dulu waktu SRBC mengadakan acara ke Taman Dayu, oke. Saya dengan antusias ke sana ya, waktu itu dengan RP ya. Antusias, wah, nanjak dan sebagainya, antusias sekali. Kemudian pada saat turunan, wah, ya. Pada saat turunan dari pegunungan sana ya, turun sampai ke bawah. Anda tahu sendiri betapa bahayanya ya. Turunan di Taman Dayu itu panjang dengan gradien itu negatif, bisa-bisa negatif 10. Itu turun. Kalau Anda turun, ada kelok-kelokannya sih enak karena Anda bisa menekan brake. Kalau ini nggak ada, jadi itu turun curam. Oke, kita lanjut ya. Turunannya itu tajam sekali dan lurus, sehingga speednya waktu Anda meluncur ya makin bertambah tanpa Anda sadari loh ya. Pada saat itu waktu turunan, apa ya Anda neken rem terus ya, tidak mungkin. Waktu itu kita rim brake kan waktu itu. Tapi oke, singkat cerita, ada
itu loh, apa itu, polisi tidur. Saya kena polisi tidur, 2 di depan saya ada teman saya. Kemudian saya kaget menghindar, sehingga sepedanya itu jungkel ke depan. Dan saya jatuh, kena dagu saya. Wis. Rasanya itu seperti di uppercut sama Mike Tyson. Wis. Kok kebetulan? Nggak tahu itu kebetulan atau memang itu sudah nasib baik saya. Di belakang saya itu ada Dokter Terry. Dokter Terry itu yang membuat lututnya Mas Asrul bionik itu loh, yang masang lutut bionik ke Mas Asrul. Dokter Terry. Dengan segera saya di treatment, ya, luka saya di apa itu, dibersihin, dan kemudian saya disuruh ketemu dia nanti setelah selesai acara di rumah sakit William Booth. Pada hari itu adalah pengalaman pertama saya, badan saya diutek-utek. Seumur hidup badan saya tidak pernah diutek-utek, di apa-apa, tidak pernah. Alhasil kena jahitan, 7 jahitan. Tapi bukan hanya itu, rahang saya itu melesep ke dalam, ya, sehingga gigi saya itu nggak rata, atas dan bawahnya itu. 3 bulan saya menderita luar biasa. Saya nggak bisa makan yang daging-daging itu, ya, saya nggak bisa gigit ayam, itu nggak bisa, ya, dan makanan saya itu terkunyah tapi tidak baik gitu loh, ngunyahnya itu tidak sempurna. Ya bagaimana Anda bisa ngunyah kalau rahang Anda itu satunya ke depan, satu di depan, satunya di belakang, sampai sebegitu, ya. Setelah 3 bulan saya latih rahang saya latih, kemudian bisa kembali. Tapi butuh waktu yang lama loh untuk saya akhirnya menyadari apa yang salah sebetulnya. Salahkah saya? Wong saya naik turun nanjak gunung bolak-balik sudah puluhan kali. Ya enggak apa-apa itu. Kok ada hari itu begitu, ya. Apakah saya? Ya. Sialkah saya? Ya. Salahnya Taman Dayu kah? Rutenya seperti itu? Ya, kita nggak bisa nyalakan rute, karena rute itu faktor yang sudah fix, ya, medan yang fix. Ya, kita harus menyesuaikan. Kita yang menyesuaikan, ya. Saya pikir-pikir lagi. Saya merenungkan lagi, ya. Ya, akhir-akhir ini loh saya merenungkan lagi. Kenapa ya dulu kok saya bisa begitu? Saya kok bisa jatuh kayak gitu ya? Kenapa ya? Kenapa? Saya renungkan terus. Dengan pengalaman-pengalaman saya dari road bike, terus ke MTB yang flat bar, ya. Dan saya merasa bahwa akhir-akhir ini saya MTB-an, saya merasa kalau turunan tuh enak, fasih. Jalannya fasih, walaupun saya berkali-kali turunan Taman Dayu yang dulunya saya pernah kecelakaan. Ini dengan enak, yakin, apalagi seat post-nya ini bisa diturunin, ya, sehingga center of gravity Anda itu bisa turun ke bawah. Saya akhirnya mengambil kesimpulan, bukan salah saya, bukan salah skill saya, ya, bukan juga salah Taman Dayu rutenya yang seperti itu. Saya sekarang baru menyadari bahwa ternyata saya salah sepeda. Saya
salah jenis sepeda yang saya pakai untuk turunan Taman Dayu. Baru menyadari saya. Harusnya kalau memang betul turunannya itu se-ekstrim itu, harusnya saya pakai sepeda ini dengan MTB flat bar seperti ini, sehingga manuvernya saya bisa lebih enak begitu. Seat post-nya bisa rendah, center of gravity-nya saya rendah dan terasa planted gitu loh istilahnya, terasa cep dengan tanah begitu. Daripada saya maksa memakai road bike yang bokongnya harus jentit, ya kan. Bayangkan kalau sudah turunan itu minus negatif grade, bokong Anda tetap harus di atas. Ya, berarti kan Anda ya ada tendensi untuk jungkel begitu. Belum lagi handlebarnya yang sempit sekali. Belum lagi tangan Anda itu sudah ketekuk begini waktu turunan, ya sudah ketekuk. Jadi nggak nyaman kalau Anda megang rem. Nah kalau ini kan enak sekali, loh. One finger actuation. Aduh, kenapa butuh 10 tahun lebih untuk menyadari? Kenapa butuh 10 tahun lebih untuk menyadari bahwa saya salah sepeda untuk turunan, ya. Saya tahu banyak orang yang melihat road bike itu sebagai sesuatu yang wah luar biasa hebat, performanya hebat. Ya mungkin gara-gara World Tour Team, bintang-bintangnya itu Pogacar dan sebagainya. Tapi Pogacar pun kalau turunan ya pating pecotot gitu. Ya. Nah, event-event seperti yang di World Tour Team itu sekarang sudah minim. Turunan-turunan yang bahaya itu minim. Sekarang banyak yang summit finish, artinya finishnya itu di atas. Masalah kamu turun urusanmu dewek. Kamu turun, kamu kalau mau ngambil resiko ya turun lo pakai sepeda. Ya sepedamu itu. Kalau kamu tidak mau ngambil resiko, sepedamu loadingan masuk ke dalam mobil, kamu turun. Begitu. Saya juga membayangkan, saya loh, Bromo PP itu berkali-kali, puluhan kali. Saya ingat awal-awal dulu, pertama kali saya ke Bromo bersama SRBC juga. Waktu saya sampai di atas, hujan deras dan saya harus turun. Karena saya pulang, saya tidak mau loading, saya turun dengan sepeda saya. Rim brake, sampai Surabaya, kampas remnya habis. Saya pikir lagi sekarang, kok bisa ya? Senekat itukah saya? Ya. Kenapa kok saya bisa senekat itu? Atau karena sekarang saya tambah bijaksana, saya malah berpikir, gobloke ya saya ini, bodohnya saya waktu itu. Ya, makin berpengalaman, makin bijaksana, makin memahami. Ya, jadi saya bersyukur untuk sementara dan sekarang mungkin dan saat yang akan mendatang, saya lebih enjoy sekarang. Naik turun gunung saya lebih enjoy. Ya, saya nggak masalah lebih lamban. Saya nggak masalah lebih ditinggal peleton dan sebagainya. Saya tidak mempermasalahkan itu. Yang penting saya sudah memikirkan tentang keselamatan untuk turunan itu, dan saya merasa sangat amat misalnya terlindungi gitu loh ya, dengan setup yang seperti ini ya, setup yang lebih memang cocok untuk turunan dengan sepeda MTB ini ya. Itu saja sharing pengalaman saya, sehingga Anda sendiri waktu
menonton episode ini bisa membandingkan antara road bike dan mountain bike ya. Bukan berarti Anda tidak bisa berroad bike, kan bisa, tapi waspadalah kalau misalnya Anda berada atau ingin ke suatu rute yang summit finish, artinya finishnya di atas. Tolong pikirkan cara Anda dulu ya. Itu saja. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.